kasih. Oke, kali ini kita mau bahas lanjutan dari perbincangan kita pada episode sebelumnya Ya, ya Kak, betul. tentang drama pertemanan. Ya. Nah, kemarin kita membahas tentang korbannya nih Kak. Mungkin kalau korbannya ya kita harus nonton dulu ya episode Pelaku sebelumnya. yang kemarin. Oh iya, pelaku, Iya. maaf. Iya, maaf. Pelaku yang kemarin. Dan sekarang kita membahas tentang korbannya Iya. dari drama pertemanan Betul, ini. betul. Mungkin kalau pelaku pasti ya kita tahu ya kalau itu juga salah satu hal yang salah yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan. Tetapi untuk korban ini kadang kita tidak memikirkan dampaknya, Iya, betul ya Kak? betul. Nah, gimana Kak tentang drama pertemanan ini sebagai korbannya? Iya ya, kalau kita bicara tentang drama pertemanan yang dari episode pertama itu ya, di part pertama, di mana kita sebagai pelaku drama gitu ya, kita lebih dominan terhadap teman kita yang lain, sehingga apapun yang kita mau itu harus selalu diturutin. Kalau nggak diturutin, kita langsung bad mood, langsung nganggap teman kita tuh tidak bukan teman sejati gitu ya, nggak mau, yang tidak bisa mengerti perasaan kita dan sebagainya. Itu kalau pelaku ya. Tapi kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kalau kita jadi korban dari drama pertemanan itu, di mana kita harus selalu mengalah gitu kan, di mana kita harus mengerti perasaan teman kita, dimana kita juga harus selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh teman kita ya. Mungkin kita dalam hati sebenarnya ada perasaan dimana, aduh kok aku seperti ini ya, harusnya aku bisa menolak, harusnya aku bisa tegas supaya temanku ini jangan berlaku seenaknya terhadap aku. Tapi di satu sisi juga ada perasaan dimana bahwa kalau misalnya nanti saya menolak apa yang dia katakan, ya berarti aku nggak bisa masuk gengnya mereka lagi gitu kan. Takut ya? Iya, atau aku akan didepak dari pertemanan ini, dibully, betul ya. Jadi dampak yang paling besar itu adalah dibully ya. Bagaimana banyak sekali kasus ya sekarang yang terjadi, di mana ada begitu banyak remaja-remaja yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mentalnya oleh karena ada pembulian di dalam pertemanan gitu kan. Jadi inilah yang dialami oleh orang yang menjadi korban dari drama pertemanan. Dia harus tahan banting. Demi apa? Demi tetap diakui, tetap diterima di dalam pertemanan itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya di dalam pertemanan itu kamu sudah merasa sebenarnya sudah tidak nyaman gitu ya, apa-apa kamu harus disuruh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu menentang gitu ya, tidak selaras dengan hati nuraninya kamu. Kemudian kamu harus selalu mengalah, dan kemudian segala hal yang buruk terjadi di dalam pertemanan itu kamu menjadi biang, sepertinya gitu ya, dalam tanda kutip, gara-gara kamu, sehingga teman-teman mengalami hal yang buruk gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu mengalami hal seperti itu di dalam pertemanan, mungkin saatnya sekarang ini harus bisa memikirkan lagi, apakah memang pertemanan itu memberikan hal yang positif terhadap kamu gitu ya. Nah, terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang sedang kita lakukan ini sebenarnya itu memperbudak diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam pertemanan yang buruk, maka itu pun akan mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau kata firman Tuhan sendiri juga kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam pertemanan yang buruk, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita bangun di dalam diri kita lama-lama akan menjadi hilang. Karena apa? Karena kita mau mencoba untuk tetap mengikuti alur dari pertemanan ini. Supaya apa? Supaya kita tetap diterima, tetap diakui, tetap diberikan validasi gitu ya. Apalagi sekarang ini kan remaja tuh haus validasi gitu kan. Jadi supaya bisa tetap eksis, maka harus tetap bertahan. Meskipun di dalam pertemanan itu ada begitu banyak drama yang membuat dia rugi sendiri. Nah, jadi pertanyaannya adalah kapan kita harus melepaskan pertemanan itu, gitu kan ya? Jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita terus memendam perasaan sakit hati kita karena kita dibuat seakan-akan hanya untuk diperlukan saja di dalam pertemanan itu, maka harus bisa ambil tindakan tegas gitu ya. Kapan saya harus melepaskan pertemanan ini ya? Jangan sampai kita tetap bertahan dan pada akhirnya kita yang menjadi korban dari pertemanan itu. Kalau misalnya kita sudah melihat bahwa
eh, pertemanan ini sudah tidak memberikan hal-hal yang positif terhadap saya, ya. Tiap hari saya merasa tertekan, kemudian teman-teman tidak menghargai saya. Kadang-kadang bulian itu diselipkan dalam keadaan bercanda. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau sudah merasakan tanda-tanda seperti itu, maka mulailah untuk bangkit, untuk bergerak, untuk bisa meninggalkan pertemanan itu. Ada begitu banyak orang yang lain kok yang bisa kita jadikan teman, ya. Asalkan itu adalah teman yang bisa membawa kita pada hal-hal yang positif. Dan kemudian yang terpenting itu juga adalah bagaimana kita berani atau kita punya kita berpikir bahwa kita punya hak untuk bisa mengatakan tidak, ya. Nah, kadang-kadang ini atau bukan keseringan sih, susah untuk mengatakan tidak, ya, terhadap teman di dalam pertemanan itu. Tapi kalau misalnya sudah tidak nyaman, maka harus bisa berani mengatakan tidak, ya. Jadi pertemanan yang sehat itu harus saling menghargai, bukan saling memaksa, gitu kan. Jadi misalnya temanmu tuh sering banget nyontek ketika pas ulangan atau ujian, gitu ya. Nah, dan di dalam situasi seperti ini, maka kamu harus berani mengatakan tidak untuk memberikan contekan, gitu ya. Jadi harus bisa punya keberanian, iya, lebih tegas, punya keberanian untuk mengatakan tidak, ya. Jadi teman-teman, siapapun di luar sana yang sedang merasakan kegalauan di tengah-tengah pertemanan yang lagi tidak sehat, jadi coba berpikir ulang lagi untuk berani melepaskan pertemanan itu. Ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan teman, yang bisa memberikan dampak yang positif terhadap kita. Saya pikir itu sih, Febra. Mungkin kalau misalkan kalian sudah tertekan, apalagi bisa ngomongin ke keluarga Ya, kalian, betul. ataupun kalau di gereja, ya, di sebuah komunitas juga harus sama mentor, kalian bisa ngomongin itu untuk menjaga mental kalian juga. Jangan takut, gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kakak Kasih sudah Sama-sama. menjelaskan yang sangat luar biasa buat teman-teman kita yang di luar sana. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton episode ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. Bye.